sebagainya. Dan biasanya mereka kalau bekerja emang selalu bergantungan dengan cuaca. Kalau misalnya cuaca buruk, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Tapi kalau misalnya lagi tenang kayak gini juga belum tentu hasilnya ada. Laksanakan penenggelaman. Perasaan sini ya, suaranya tadi. Indonesia merupakan negara maritim terbesar kedua di dunia. 70% wilayah perairannya semestinya mampu menjadi aset penting untuk memajukan perekonomian negara melalui sektor kelautan. Data Bako Surtanal menyebutkan luas perairan Indonesia mencapai kurang lebih 3,2 juta kilometer persegi. Namun ironinya, negara belum benar-benar mampu menjaga laut kita yang luas dan kaya ini. Penangkapan ikan secara liar tak berizin atau illegal fishing bukan lagi hal baru di Indonesia. Kabarnya praktek illegal fishing di Indonesia bahkan merupakan yang terbesar di dunia. Pemirsa, menjaga kedaulatan maritim sudah menjadi salah satu visi utama pemerintahan kali ini. Namun dari setiap kebijakan pasti ada ruang untuk perbaikan dan pembenahan. Salah satu indikatornya bisa dilihat dari kesejahteraan para nelayan. Lalu sudah sejauh apakah upaya pemerintah untuk menjaga kekayaan laut Indonesia? Pemirsa, inilah Indonesiaku. Sayang, sungguh sayang. Lokasi Laut Nusantara yang strategis ini bukan menjadi surga bagi nelayan kita yang kebanyakan minim alat dan perahu. Ironinya justru kapal-kapal asing seperti kapal nelayan Thailand, Laos, dan Vietnam yang selalu panen ikan mencuri di laut zona ekonomi eksklusif Indonesia. Selamat siang, Pak Erwin. Hari ini saya akan mengikuti patroli rutin pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Tarempa menyusuri perairan Kepulauan Anambas. Setelah persiapan selesai, kami pun langsung bertolak dari Pelabuhan Antang, Kota Tarempa. Selain dilengkapi sistem navigasi, kapal patroli ini juga bisa mendeteksi kondisi arus untuk memprediksi cuaca di laut. Hanya saja kapal patroli ini belum dilengkapi dengan sistem persenjataan. Hal ini kadang cukup menyulitkan tim patroli saat ingin meninspeksi kapal asing yang ditengarai mencuri di laut Indonesia. Berbeda dengan proses verifikasi dokumen kapal Indonesia, penangkapan kapal asing biasanya memerlukan kerjasama dari TNI Angkatan Laut dan kepolisian. Ini untuk mengantisipasi apabila ada perlawanan dari ABK asing. Kapal kami terus melaju menuju perairan lepas. Tidak terasa, hari pun sudah semakin gelap. Kami mulai mengarah ke salah satu kapal nelayan yang tengah berhenti di perairan. Sirine patroli mulai dinyalakan. Mohon perhatian kepada nakoda kapal ikan di depan agar persiapkan dokumen Anda. Kapal Napoleon 0. Salah satu petugas menginstruksikan kapten kapal nelayan untuk mempersiapkan dokumen perjalanan. Seluruh ABK kapal yang tengah beristirahat langsung bersiaga saat kedatangan tim patroli. Setiap kapal penangkap ikan sudah ditentukan zona melautnya. Kami akan segera mengetahui apakah kapal yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan ini sudah mengikuti prosedur yang seharusnya. ABK kapal berapa orang? 27 orang dengan kapten. Tangkap kursen. Nama kapalnya apa? Dari pelabuhan mana? Palembang. Tangkap sudah turun ya. Rencana nanti kapal kursennya mau dilingkarin jaringnya jam berapa? Yang baru ditarik. Sekitar jam 3 ya?
Jadi kalau misalnya ada pemeriksaan dokumen kapal ini emang kadang-kadang emang sudah ditentuin lokasinya, tapi kadang juga dilakukan secara acak atau secara random. Nah ini salah satu pemeriksaan juga untuk mengetahui apakah kapal yang bersangkutan sudah ada izin untuk menangkap ikan dan surat-surat dokumen lainnya yang harus diperlukan untuk saat melaut. 337.2065. Beberapa dokumen yang wajib dibawa antara lain surat izin penangkapan ikan, surat laik operasi yang diterbitkan pengawas perikanan, dan surat persetujuan berlayar yang diterbitkan Syah Bandar Perhubungan. Tim patroli pun harus memastikan bahwa zona penangkapan ikan sudah sesuai dengan dokumen. Selain itu, petugas juga harus memastikan tanggal terbit surat masih berlaku. Kapal nelayan yang melanggar syarat melaut akan dibawa ke kota Tarempa untuk diproses lebih lanjut. Sering nggak, Pak? Malam ini, kapal milik Pak Saneli memegang dokumen pelayaran yang lengkap. Seluruh anak buah kapal pun bisa melanjutkan aktivitas penangkapan ikan seperti biasa. Saya mencoba naik ke kapal nelayan ini. Saya ingin merasakan bagaimana nelayan tradisional kita susah payah di Laut Anambas yang kaya. Sebagian besar kapal nelayan menangkap ikan menggunakan jaring lingkar. Biasanya mereka hanya menebar dan menarik jaring satu kali dalam satu hari. Waktu penangkapan ikan biasanya dilakukan pada malam hari. Alasan kenapa biasanya aktivitas nelayan memang berlangsung subuh-subuh seperti ini adalah karena ikan itu tertarik pada cahaya. Jadi kalau misalnya hari sudah gelap, mereka akan berkumpul di satu titik yang terang. Sementara kalau misalnya siang hari, posisi ikan itu menyebar di laut. Setelah jaring diturunkan, kapal langsung bergerak melingkar. Teknik alat tangkap seperti ini memang bertujuan untuk mengurung gerombolan ikan di dalam lingkaran. Ikan pun terjebak, baik ke arah samping maupun ke bawah. Jaring lingkar yang digunakan sangat besar. Jaraknya bahkan hampir mencapai 1 km dari kapal. Setelah ikan sudah terkurung, para nelayan pun bersiap untuk menarik kembali jaring ikan. Sekuat tenaga, mereka menarik jaring sambil berharap banyak ikan yang terperangkap. Sungguh bukanlah pekerjaan yang mudah. Ini luar biasa ya perjuangan para nelayan. Ini mereka udah hampir 2 jam narik jaringnya. Dan biasanya mereka kalau bekerja emang selalu bergantungan dengan cuaca. Kalau misalnya cuaca buruk, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Tapi kalau misalnya lagi tenang kayak gini juga belum tentu hasilnya ada. Dan ditambah lagi mereka selama di laut berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan juga harus jauh dari keluarga. Sudah lebih dari 2 jam berlalu, akhirnya ujung jaring lingkar mulai mendekat ke kapal. Ikan hasil tangkapan kemudian diangkat sedikit demi sedikit menggunakan jaring pengangkut. Lagi-lagi para nelayan harus bekerja sama dan mengerahkan sisa tenaga yang ada untuk memindahkan ikan ke atas kapal. Dari sisi pengangkut, ikan kemudian dimasukkan ke dalam pendingin. Jenis ikan tangkapan hari ini adalah ikan selayang. Jika lagi mujur, jumlah ikan dari 1 kali tarik jaring biasanya 3 hingga 4 ton. Namun entah jumlah hari kami belum tahu pasti. Tidak terasa matahari di ufuk timur sudah terlihat muncul, sementara proses pengangkutan ikan belum juga selesai. Potensi laut Indonesia adalah yang terbesar di Asia. Namun ternyata Indonesia hanya berada di urutan ke-5 sebagai negara pengekspor ikan di Asia. Aktivitas illegal fishing di Tengah Rai menjadi penyebab merosotnya jumlah tangkapan ikan nelayan Indonesia. Di satu sisi, minimnya peralatan dan teknologi kapal nelayan pribumi menjadikan mereka tak mampu menjangkau wilayah perairan laut yang selama ini kerap dikeruk ikan-ikannya oleh nelayan asing. Kalau sama-sama nelayan itu ya, kalau ketemu sama angkatan laut apa ya kekejar. Tapi kalau misalnya ketemu gitu biasanya suka dilaporin juga nggak sih Pak? Dilaporin. Dilaporin juga ya? Sama orang kampung, sama lurah, nanti kan lurah bisa tanyakan sama angkatan laut. Ini kalau misalnya sejak pemerintahan baru nih, sejak pemerintahan Bu Susi, apa perbedaan yang Bapak rasain? Ya rasanya sih enak, kapal asing kan kalau ketemu tetap
apa dibakar apa tenggelamin. Yang penting anak buah kan untuk tolong. Sekarang ini zaman dulu kan dah yang penting dicobok, nah, uang berapanya sudah lepas. Kekayaan maritim perairan Anambas tercermin melalui aktivitas di pasar ikan Kota Tarempa. Setiap pagi, para nelayan berdatangan dari berbagai pulau di Kepulauan Anambas. Mereka biasa menjual hasil tangkapannya di pasar ini. Ikan tuna adalah primadona di pasar ikan ini. Namun kebutuhan ikan tuna untuk konsumsi lokal tak cukup banyak. Ikan tuna Anambas biasanya diekspor ke luar negeri. Badan Pangan Dunia mencatat produksi perikanan Indonesia masuk peringkat ketiga dunia setelah Cina dan India. Jika illegal fishing tak bisa diatasi, bukan tidak mungkin posisi perikanan Indonesia akan makin merosot di dunia. Kerugian negara akibat illegal fishing mencapai 300 triliun rupiah per tahun. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi praktek illegal fishing adalah dengan menerapkan sanksi tegas bagi kapal asing yang melanggar zona pengelolaan ikan Indonesia. Terhitung sejak bulan Oktober tahun 2014 hingga Februari 2016, sebanyak 151 kapal pencuri ikan sudah ditenggelamkan. 3, 2, 1, laksanakan penenggelaman. Mayoritas mereka berasal dari negara-negara tetangga. Penenggelaman atau peledakan kapal adalah tindakan yang sah karena sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Ledakan! Langkah pemerintah untuk menerapkan tindakan hukum secara tegas tentu patut diapresiasi. Setelah kapal asing ditenggelamkan, ternyata ada persoalan yang perlu diselesaikan. Pemulangan anak buah kapal asing ternyata menjadi tanggungan negara. Indonesia cari ikan. Kenapa di Indonesia? Vietnam tak ada ikan. Vietnam tidak ada ikan.